Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan berdiskusi tentang apa sih pentingnya sistem I/O di dalam sistem operasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Mutia Diasa Fitri dengan NIM 211022208. Dilanjutkan dengan teman saya Berliana Asija. Perkenalkan, saya Berliana Asija dengan NIM 211022224. Dilanjutkan dengan Mbak Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Terima Aku dengan NIM 2110222. Oke, di sini kita diskusi aja nih ya guys ya. Yang pertama tuh, menurut aku nih, manajemen I/O tuh sangat penting banget. Karena bentuk I/O ini yang sangat penting ya untuk sistem operasi. Nah, bentuknya itu sangat bervariasi, dibentuk dengan untuk fungsi atau operasi khusus. Terus I/O ini tuh sangat dibutuhkan sekali untuk I/O untuk sistem operasi. Nah, fungsi I/O sendiri ini itu mengirim perintah ke perangkat I/O agar menyediakan layanan. Terus dapat menangani interupsi peralatan I/O juga. Terus I/O ini tuh dapat menangani kesalahan pada peralatan I/O juga tuh. Dan dapat sebagai media pengguna untuk berkomunikasi. Menurut aku kayak gitu. Terus menurut kalian tuh I/O, manajemen I/O sangat penting dalam sistem operasi itu bagaimana sih? Berlin, aku pengen itu deh dari kamu. Oke, untuk dari Mutia ya sebenarnya menurutku udah benar juga ya, tapi menurut aku sendiri untuk kenapa sih I/O itu sangat penting di sistem operasi. Manajemen I/O sangat diperlukan di sistem operasi karena I/O memiliki tugas sebagai media pengguna untuk dapat melakukan komunikasi dengan komputer. Manajemen I/O juga dibutuhkan supaya pengguna bisa segera langsung menggunakan perangkat I/O tanpa harus menginisialisasi terlebih dahulu. Jadi intinya untuk kenapa I/O sangat penting di sistem operasi karena I/O itu sebagai sarana atau media pengguna untuk komunikasi dengan komputer. Menurut aku begitu sih. Oh yes ya. Terus I/O ini tuh juga klasifikasi interface-nya yang sangat standar untuk berbagai perangkat. Nah, sehingga kita dapat dimudahkan itu untuk menambahkan perangkat baru ya sih. Terus pengembangannya juga didukung tipe device yang sangat masih baru dan eksistensinya juga tidak standar ya. Terus kalau Putri tuh, apa sih yang kamu tahu sih tentang manajemen I/O yang sangat penting sekali di sistem operasi? Kalau menurut saya dan Berlin kan tadi sudah kami ini ya jelasin ya. Kalau dalam manajemen I/O yang diperlukan dalam sistem operasi itu pasti kan dalam sistem komputer itu kan pasti ada input output yang pasti diperlukan, karena input output ini merupakan kayak dikatakan Berlin itu jadi sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan input output ini diperlukan agar user dapat langsung menggunakan input output tanpa harus menginisialisasi terlebih dahulu. Oh, sangat menarik ya. Oke, itu kan Putri bisa jilid nih. Oke, tadi kan kita udah jelasin nih dari kelompok kami tentang apa sih pentingnya manajemen I/O atau input output.
input output di sistem. Analisa. Jadi itu kan untuk berkomunikasi dengan komputer. Manajemen input output itu juga diperlukan tanpa harus menginisialisasi terlebih dahulu. Oh, kalau Mbak Putri itu buat menginisialisasi ya. Iya. Iya, Berlin, kenapa? Ini kita kan dari tadi bicara tentang I/O kan ya untuk sistem operasi. Ngomong-ngomong, apa sih itu I/O itu? Kayak pengertian I/O itu apa sih gitu? Ada yang tahu nggak? Oh, ada yang tahu nggak sih? Berlin sendiri tahu Berlin. Sepengetahuanku ya, untuk I/O itu kan singkatan dari input Sebentar dulu. Ya. Input. Ya, Oke, Berlin. Oke, siap. Sepengetahuanku, kalau I/O itu kan singkatan dari input output ya dalam sebuah sistem operasi. Mungkin menurut aku untuk I/O itu adalah anggota dari sistem komputer yang dipergunakan oleh komputer itu untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Mungkin kayak input output itu contohnya kayak print-printan gitu nggak sih? Kayak scanan gitu ya nggak sih? Nah, iya sih kayak gitu ya, kayak perangkat-perangkat yang diberitakan itu perangkat-perangkat kayak gitu kan. Iya untuk kayak hasil dari apa yang kita programin di komputer itu hasilnya itu lewat input output gitu, lewat output untuk memasukkan ininya lewat input gitu ya. Ya input output ini tuh ya fungsinya tuh ya nggak lebih ya seperti mengirim perintah untuk menyediakan layanan gitu-gitu ya mirip-mirip lah ya untuk fungsinya gitu ya. Iya, sepengetahuan kita mah gitu lah ya. Ya, gitu. Terus nih, input output tuh juga mempunyai komponen sistem loh, Ber. Oh iya kah? Apa itu? Ya, kalau seputaran aku ya, cari-cari juga sih di sumber-sumber itu tuh. Komponen sistem operasi itu ada buffer, terus pooling. Nah, buffer ini tuh dapat menampung sementara nih dari data dari input ke perangkat input output. Terus kalau spooling ini sendiri itu fungsinya itu melakukan penjadwalan pemakaian input output sistem. Nah, penjadwalan ini tuh agar apa sih? Nah, agar lebih efisien aja itu antriannya biar nggak tabrakan gitu kan. Terus menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi secara rinci juga biar antrian itu tuh lebih efisien untuk perangkat keras input output tertentu gitu. Oh gitu ya Kak, lengkap banget ya penjelasannya. Ya. Gini, aku mau nanya lagi boleh nggak? Boleh. Kita kan dari tadi bicara tentang I/O dan sistem operasi. Untuk pengertian I/O kan udah nih tadi. Kalau sistem operasi itu sendiri pengertiannya apa sih? Ada yang tahu nggak? Aduh, aku belum cari tahu itu Ferdin. Tahu nggak? Kalau aku bentar. Aku udah cari tahu sih beberapa sumber di internet. Kalau sistem operasi itu adalah perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Mungkin kayak untuk sistem operasi itu kayak perangkat lunaknya gitu ya, kayak yang memprogramkan, sedangkan kalau I/O itu lebih ke perangkat kerasnya gitu kali ya. Sepengetahuanku sih itu.
Nah, ya mungkin ya karena aku juga pengetahuannya mungkin sangat sangat belum memadai. Yang penting ya